Belum mulai, belum. Ibu, senyumnya dipasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya 1000 yang jauh 100. Bu, semangat ya. Belum hujan, belum, tenang. Ya, sampai sore cukup. Sampai jam 4 ya. Semangat ya, semangat. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah Allah tetapkan iman Islam yang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'isu wa ana qa'iduhum idza wuqidu wa ana mubashirhum idza amsatul karamah wal mafatihu hina idzin biyadi ana akram walali adam ala rabbi. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih, ma min baitin aw masjidin aw mahallah quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila khafatil malaikati dzalikal baita awil masjida awil mahallah wassalatil malaikati dzalikal makan wa ammahumullahu birahmati wa ridwan. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhama fi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati sahibatul bait, keluarga besar Al-Maghfurlah ayahanda Kiai Haji Ahmad Nawawi HSBA, Allah yarham. Allah merahmati, Allah meluaskan nikmat kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kami hormati Ustadzah Hajah Imhani, Ustadzah Ahmad Syauqi, Ustadz Ahmad Syauqi, Ustadzah Hajah Afwah, Ustadzah Arfah, Ustadzah Hajah Leli Mawali, Ustadzah Aufah dan tim Hadroh Khaniyah, para guru asatizah yang saya tidak sebut satu persatu, semoga tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya karena catatannya cuma segini doang. Yang kami hormati para ibu haji, ibu calon haji
Ibu calon umroh, ibu camat ragu-ragu, ngamininnya ragu-ragu. Padahal bener ya ibu camat semua ya. Ada yang nggak camat? Sombong bener. Ya ibu camat semua. Insya Allah yang hadir pada hari ini Allah luaskan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya, Allah meridhoi duduknya kita pada hari ini menjadi keridhaan kita paham dengan agama Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi pada kesempatan hari ini di peringatan acara kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus rahmat yang penuh berlimpah. Hari ini kita merayakan kepulangan ayahanda yang keberapa ini bun? 8 tahun. Masya Allah 8 tahun bun. Ini yang sudah meninggal masih wangi namanya, wangi. Al-Maghfurlah ayahanda Kiai Haji Ahmad Nawawi, beliau mewariskan ilmu bukan mewariskan harta, makanya wangi. Cucu, anak, keturunannya dan keluarga besar menjadi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu yang insya Allah menjadi warisan para nabi. Maka dari itu alhamdulillah yang hadir pada hari ini bukan sembarang orang, tapi orang-orang pilihan. Enggak gampang yang hadir di majelis taklim, orang pilihan yang siap-siap berjuang, apalagi panitia pelaksana Sohibatul Bait dari jauh-jauh hari sudah berjuang memikirkan memanggil guru yang mana. Saya dari 2 bulan bu, yang tadi 2 bulan lalu itu sudah ditelepon. Saya bilang Masya Allah 2 bulan yang lalu itu perjuangan panitia Sohibatul Bait yang mengadakan acara. Karena apa? Karena pengen diantara kita semuanya dipilih untuk menjadi tamunya Allah, menjadi tamu Rasulullah. Hari ini kita diizinkan menjadi tamunya Allah, menjadi tamu Rasulullah. Kita merayakan kegembiraan kita, merayakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat merayakan peringatan Maulid, karena kita orang terpilih oleh Allah, kita belajar memantaskan diri kita. Memantaskannya seperti apa? Lihat tuh seragamnya, bu, lihat wajahnya, wanita berkelas surga. Indah nggak bu? Wanita berkelas surga, bidadari surga. Wajah kita kalau lagi begini nih karena rahmat Allah turun, diberikan cahaya surganya. Kenapa? Karena ada cahaya kerinduan dalam hati kita. Kerinduan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti ajaran Nabi, orang yang dipilih oleh Allah. Maka kata Nabi apa bu? Kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, semua umatnya bu, kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Sahabatnya nanya sama Nabi bu, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Bu, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi di saat Nabi mengatakan umatku semuanya masuk surga. Umatku semuanya masuk surga. Siapa umatnya? Kita, bu, kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tercatatkan dalam kalimat yang berbunyi kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Siapa sih orang yang gak mau mengikuti sunnah Rasul? Siapa orang yang tidak masuk surga?
Dia adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang tidak mau duduk di majelis taklim, orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya, orang yang tidak mau mengikuti ajarannya. Itu orang-orang yang tidak terpilih oleh Allah. Tapi hari ini perempuan berkelas surga sudah ada di tempat yang Allah muliakan. Wasilah, alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini. Bunda Fauziah, Bunda Faizah. Jadi ada lagi Bunda Faizah. Kemarin saya ngisi di Cidodol. Mana tuh? Kampung Baru ya? Iya. Dilalah wasilahnya sampai ke sini nih. Di Pohon Mangga mana? Kebayoran ya. Iyalah, nggak tahu. Pokoknya saya mah ditanya sama Mbah Google aja nanyanya. Bu, wasilah, alhamdulillah. Itu karena siapa Bu? Karena sayangnya Allah sama kita. Kita dapat bermuajahah nih, berpandang-pandangan. Hari ini kita buat cerita indah. Cerita indah bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa Bu? Man zaro aliman faka'annama zaroni, man sofaha aliman faka'annama sofahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang datang ke rumah orang alim, itu sama saja mendatangiku, kata Nabi Muhammad SAW. Hari ini nih kita nih lagi datang ke rumah orang alim Bu. Kalau setaranya kita datang ke rumah orang alim, berarti kita ini sama aja datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia bersalaman kepadaku. Udah salaman dengan orang alim Bu, sudah ketemu dengan guru-guru, itu seolah-olah kita bersalaman kepada Nabi Muhammad SAW. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk kepada orang alim, seolah-olah dia duduk bersamaku, kata Nabi. Bu, maka kalau ngaji jangan jauh dari orang alim. Kalau ngaji jangan jauh dia bersandar di tembok. Bu, ada lagi kalau lagi ngaji nih, guru lagi ngomongin agama, muridnya ngomongin tetangga. Ada yang begitu Bu? Ada. Tapi sudah dikasih bocorannya nih. Nabi berkata, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk bersama orang alim, dia memandangi orang alim seolah-olah dia duduk bersamaku dan memandang wajahku. Luar biasa indahnya Bu, menjadi perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah hari ini. Katanya kalau ngaji kan gini, duhai ibu-ibu, ayo berjumpa guru. Duduk di majlis ilmu, jangan repot melulu. Seumur-umur gak punya waktu, selalu repot dengan ya Allah. Ada yang begitu? Ya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini nggak direpotin sama cucu. Enak Bu duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim Bu, hadisnya mengatakan apa? Kita tidak membayangkan rupanya malaikat, tapi malaikat dengan sayapnya yang besar melepakkan sayapnya, duduk di tengah-tengah kita, tanda memberikan keridhaan kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat datang, rahmatnya dapat. Orang yang duduk di majelis ilmu, yang pertama Allah gugurkan dosanya. Enak nggak? Yang kedua Allah muliain kehidupannya.
Yang ketiga, Allah angkat derajatnya. Kurang apa? Amin diajarin, kue disuguhin, berkat diteng-tengin, baju diut. Alhamdulillah nggak ada, masya Allah. Itu enaknya duduk di majelis taklim. Orang duduk di majelis taklim dibanding orang duduk di pojokan warung. Kalau orang sering duduk di pojokan warung bukan ketemu guru, tapi ketemu bangke. Apa bangke, Bu? Bang keliling. Nauzubillah min. Emang begitu. Orang yang tidak cinta dengan para alim ulama dideketin dengan bangke. Betul nggak? Makanya penyakit orang yang tidak cinta duduk di majelis taklim, penyakitnya apa? Benjol. Benjol. Itu penyakit orang yang tidak duduk di majelis. Penyakitnya benjol, jundol. Betul nggak? Benjol apa? Belanja on. Tuh penyakitnya sekarang. Jundol apa? Judi online. Itu karena apa, Bu? Karena penyakit di masyarakat, kalau nggak kudis ya kurap. Kalau nggak kurap, kudis apa kudis? Bu, kurang disip, kurap, kurang rapi. Tuh penyakit orang duduk di majelis taklim. Kurang rapinya apa? Guru di depan, dia mah di pojokan. Kadang begitu. Guru udah bilang masuk, 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 kagak didengerin sama guru. Guru ngomong masuk Bu, yang di luar, masuk Bu, yang di luar. Dia pura-pura. Ada yang begitu? Mulai ngaku semua. Masya Allah. Mulai hari ini, Bu, mulai hari ini jadikan star kita. Startnya apa? Kita mulai ini hari ini dengan hikmah. Kita hadir di majelis ilmu dan di acara haul. Ini menjadi wasilah. Menjadi wasilahnya apa? Orang yang telah mendahului kita lagi tersenyum, Bu. Lagi tersenyum. Kalau kita kenyang makan pakai kue, depan kita ada makanan, depan kita ada tape uli, enak. Tapi orang yang sudah mendahului kita, makanannya apa? Doa. Doa, istighosah, ratiban, bacaan dalail. Itu doa yang kita kirimkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Tapi ada nih yang harus kita ketahui, bagaimana salamatul jasad. Apa itu salamatul jasad? Selamatkan jasad kita, Bu. Salamatul ruh, selamatkan ruhnya kita. Salamatul din, selamatkan agama kita. Salamatul jasad, bagaimana kita bisa selamat jasad kita? Kalau kita berjumpa kepada Allah, laporan ruhnya yang jumpa kepada Allah. Apakah ruh kita sudah diberikan makanan yang baik? Apakah jasad kita sudah diberikan makan yang baik? Apakah Islam kita sudah terjaga? Salamatul jasad, bagaimana cara menyelamatkan jasad kita? Makanlah makanan yang baik dan halal, Bu. Ada sebuah kisah nih, Bu. Saking menjaga jasadnya sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Siapa, Bu? Ingetin ya, Abu Dujana, sahabat Nabi yang pada saat sholat jauh dari rumahnya, Bu. Sholat subuh, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baginda Rasul menoleh ke belakang, kemana Abu Dujana? Ditanya nih, Bu, sama Rasul kepada sahabatnya, wahai Fulan, mana Abu Dujana? Beberapa hari ini Abu Dujana tidak terlihat habis sholat subuh dia tidak berdoa berjamaah. Tanya sama Abu Dujana, apakah dia tidak butuh kepada Allah?
Apakah dia tidak punya hajat dalam hidupnya? Kenapa habis sholat jamaah dia langsung kabur? Cari tahu kenapa. Akhirnya temannya cari tahu, Bu. Abu Dujana. Sebelum ditanyakan kepada Rasul, Abu Dujana pernah kejadian kepada anaknya. Kenapa? Abu Dujana pulang sholat karena perjalanannya jauh, sholat pulangnya kesiangan, anaknya bangun tidur duluan. Setelah bangun tidur anaknya makanin korma di pelatar tetangganya. Apa yang terjadi? Anaknya makanin korma di pelatar tangganya yang menurut Abu Dujana itu makanan tidak baik dan tidak halal. Kenapa? Karena bukan hak dari orang tuanya yang memberikan rezekinya. Dimakan sama anaknya, Bu. Dimakan sama anaknya. Abu Dujana pulang jamaah kesiangan. Anaknya sudah ada di latar perempuan, di latar tetangganya. Dimakanin nih korma, kenyang tuh anaknya. Abu Dujana marah kepada anaknya, Bu. Kenapa? Saking menjaga jasadnya kita, saking menjaga jasad anaknya. Abu Dujana bilang, keluarin tuh korma yang sudah kau telan, nak. Keluarin tuh korma yang sudah kau telan, nak. Dikeluarin sama Abu Dujana, dikorok tangannya ke tenggorokannya, dimuntahin korma itu kepada anaknya. Kenapa? Saking menjaga jasad, karena takut korma itu menjadi darah daging yang tidak baik dan tidak halal. Itulah cara menjaga jasad, Bu. Cara menjaga jasad. Tapi sekarang anak milenial beda, Bu. Emak-emak sekarang makannya serba instan. Mie instan, nugget instan, ayam instan, betul nggak? Makanya jangan aneh kalau zaman sekarang ini masih ada orang tua yang usianya 80 sampai 90 tahun. Tapi nanti setelah kita sudah tidak ada, sudah jauh dari dunia, anak milenial wafatnya lebih mudah. Kenapa? Makan instan, sampai mati juga benar kan, Bu? Tuh, salamatu jasad, salamatu ruh. Jaga ruh kita, banyak zikir, banyak baca Quran, kasih makan ruh kita, kasih makan ruh kita dengan zikir. Karena orang yang tidak banyak zikir, ruhnya lapar. Kalau ruhnya lapar, orangnya jadi oleng, Bu. Orangnya jadi oleng, bingung. Kenapa? Karena dia tersesat dalam ruhnya. Na'udzubillah min. Salamatuddin, selamatkan dari agama. Banyak baca sholawat, banyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nih sekarang ngaku katanya kita rindu kepada Nabi Muhammad, tapi takutnya rindunya rindu palsu. Kita katanya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cintanya takutnya cinta palsu. Kenapa cinta palsu? Terkadang kita masih lupa minum saja masih pakai tangan kiri. Ada yang begitu, Bu? Minum masih pakai tangan kiri. Di saat kita salam dia males-malesan jawab salam. Silaturahminya tidak ada. Tidak bisa memaafkan orang lain. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jaga silaturahmi untuk menjadi umat yang terbaik dan umat yang termulia di sisi Allah. Makanya belajar ilmu ditambahin, jadi perempuan-perempuan yang cerdas, jadi perempuan-perempuan yang hebat. Maka kalau jadi perempuan, nih ada 3 syaratnya nih. Perempuan kalau nggak cantik kaya, kalau nggak kaya pinter. Cantik, kaya, kalau ibu tidak cantik minimal kaya, kalau ibu tidak kaya minimal pinter. Kalau nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter gimana, Bu? Nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter, ngajinya nggak mau, ya kelar dah urusan dah, Bu. Kelar urusan. Nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter. Coba dicek dirinya sekarang. Apakah saya sudah cantik? Oh belum kayaknya. Apakah saya sudah kaya? Belum kayaknya. Tapi minimal kita harus pinter.
Al-mar'atu imadul bilad, wa idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Bila baik wanita, baiklah rumah tangga, baiklah negara. Bila hancur akhlak wanita, hancurlah rumah tangga, hancurlah negara. Nih akhir zaman. Zamannya kita dulu kalau nonton layar tancap keluar diomelin emak kita. Betul Bu. Tapi sekarang zamannya orang tua takut samaan. Dulu kita takut sama orang tua, tapi sekarang zamannya berbalik menjadi dunia terbalik. Maka isi dunia kita harus tahu. Apa isi dunia itu? Isi dunia itu tipuan, isi dunia senda gurau, isi dunia ujian. Tuh Bu, 3 isi dunia. Kalau kita tidak pandai menjadi umat yang terbaik, kelar urusan kita, nggak selamat hidup kita Bu. Maka kita dari sini nih, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Duduk bersama orang-orang alim, temui orang alim, salamin bersama orang alim, insya Allah kita menular Bu, jadi orang alim. Kun aliman, kun muta'aliman, kun mustami'an, kun muhibban, walatakun khomisan. Apa itu Bu? Kalau kita tidak mampu mengajar, belajar. Kun aliman, kun muta'aliman. Kalau kita tidak mampu mengajar, belajar. Kalau kita tidak mampu belajar, kun mustami'an, dengarkan. Kun muhibban, kalau kita tidak mampu mengajar, nggak mampu belajar, nggak mampu mendengarkan, kun muhibban. Apa itu Bu? Kun muhibban. Kun muhibban, cintai orang-orang yang duduk di majelis taklim, cintai orang-orang alim. Kun muhibban walatakun khomisan. Jangan sampai jadi yang kelima buat kita. Apa yang kelima itu? Yang kelima, kita keluar dari muka bumi ini dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Ibu yang dirahmati Allah, menjadi perempuan ini harus perempuan yang berperan, bukan baperan. Ya Bu, ada orang yang baper. Orang yang baper biasanya kurang healing. Betul nggak Bu? Kurang healing. Karena sekarang penyakit manusia ini mainnya di media sosial. Ngelihat status temennya, nggak diajak makan dia baper, nggak diajak selfie dengan geng dia baper. Betul ya Bu? Besok dia ngomong, Popok lu diajak nggak Po sama si Ando Po? Di mana? No, kemana pada ke Tanah Abang Po? Ngapain? Beli seragam Po. Dia baper ngomong lagi sama temennya, emang gua mau orang kagak punya. Bu, ya Allah, waktunya kita berperan, bukan baperan. Perempuan yang cantik, perempuan yang kaya, perempuan yang pinter harus berperan menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, menjadi perempuan yang baik untuk suaminya, menjadi anak yang baik untuk kedua orang tuanya. Bu, untuk kedua orang tua kita, duduknya kita wasilah pada hari ini karena sebuah doa orang tua kita yang tidak pernah lelah menengadahkan tangannya kepada Allah, menembus ke arsy-Nya Allah telapak tangan kita Bu. Bu, percaya nggak Bu? Telapak tangan kita saat kita meminta kepada Allah, kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Menembus ke arsy-Nya Allah karena kita adalah pendosa, nggak kelihatan cahaya tembusan ke arsy-Nya Allah. Tapi energi kekuatan doa bagi seorang ibu itu sangat luar biasa. Jadi ibu, kalau di saat ibu sholat tahajud nih, sholat tahajud minta kepada Allah, ini ada pancaran ke arsy-Nya Allah. Lalu apa yang dikatakan? Ibu pegang dada anak ibu. Ibu pegang dada anak ibu, Bu, dibacain apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak
warfa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupin dadanya, Bu. 3 kali dibacanya. Lanjut pegang ke kepala anaknya. Apa yang dibacain orang tua sambil megang kepala dan ngusap-ngusap kepala anaknya, Bu. Anaknya lagi tidur, emaknya lagi bekerja. Bekerjanya bagaimana? Bekerjanya lagi minta kepada Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca sampai 3 kali, ditiup ubun-ubunnya. Bismillah. Pulang dari sini ibu praktekin ya, Bu. Jangan kalau lagi anaknya, Bu, anak saya nggak mau sekolah, gimana caranya ya? Dia ke rumah dukun. Anaknya nggak mau sekolah, dia ke rumah dukun, minta apa? Minta air, Bu. Minta air, dipikir dengan air disembur begitu saja anaknya langsung berubah. Tidak. Karena apa? Al-ummadrasatul ula, Bu. Ibu adalah sekolah yang utama, sekolah yang terbaik untuk anak. Jadi kita nih gurunya, kita menjadi guru untuk anak-anak kita. Ibu yang dirahmati Allah, saya mau cek tangannya, bisa dilihat telapak tangannya, Bu. Nah, ibu pandangin telapak tangan ibu, lihat. Nih, lihatin coba semua. Ini ada pancaran cahaya yang nggak kelihatan di mata kita, Bu. Nggak kelihatan. Tapi di sini ada energi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Ibu di saat doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan dunia akhirat, jadikan anak-anakku menjadi ahli Quran, jadikan menjadi anak menjadi ahli sedekah, menjadi ahli sunnah wal jamaah. Minta tuh ibu kepada anaknya, Allah pancarkan energi, dan energi itu menjadi apa? Menjadi kesehatan buat kita. Mau bukti? Hari ini senyuman ibu menjadi obat buat teman ibu, Bu. Senyuman ibu menjadi obat buat teman ibu. Sekarang ibu anggap semuanya. Di antara kita, ibu yakin di antara kita bisa jadi ada yang tak tertolak doanya oleh Allah. Bisa jadi yang di depan ibu, yang di samping kanan kiri ibu, yang di belakang ibu, maka rangkullah teman-teman ibu. Bisa jadi tuh orang di depan ibu ya. Sekarang saya mau cek jantung ibu semuanya. Yuk diangkat tangannya. Diangkat tangannya, Bu. Nah, dikepel tangannya nih yang kenceng. Oke. Yang kenceng, Bu. Oke, merah nggak tuh tangannya? Nah, ini kan ada energi ya. Energi itu kan kekuatan buat teman, yang bisa jadi tangan ibu menyentuh pundak temannya bisa menjadi obat, Bu. Sekarang nih tangan ibu, tangan kanan, sentuh pundak ke teman ibu. Nah, sentuh. Nah, sentuh deh, sentuh, Bu. Coba dicek, disentuh, kena nggak temennya? Yang nggak bisa megang pundak temennya, itu tandanya dia memutuskan silaturahmi, Bu. Ibu nggak ada, oke, pegangin tangan emaknya, Bu. Pegang pundak temennya, pegang pundak temennya. Sekarang status kita sama nih, Bu. Status kita sama. Manggilnya apa? Manggilnya Besti. Karena di sini nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Bidadari surga itu usianya 25 tahun semua. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Senyum juga nggak apa-apa yang ompong, Bu. Nggak apa-apa yang ompong, karena kita semua sekarang level kita sama. Bidadari surga di usia 25. Pegang pundak temennya, Bu. Kanan, yang kanan dipegang dulu, dikepuk dulu pundaknya, dikepuk dah. Nah, coba berasa nggak? Berasa nggak, Bu? Dikepuk, Bu, dikepuk tangannya. Nah, coba dicek, Besti, berasa nggak? Hah? Besti, terasa nggak dikepukannya? Kalau terasa tepukannya, berarti ada doa di telapak tangannya. Yang dapat doa di telapak tangannya pulang dari sini sehat. Masya Allah, aminnya kenceng amat, Bu.
pegang pundak Besti. Yuk kita panggil Bestinya. Kita panggil, Bu. Sepakat kita kompak manggilnya Besti? Baik, Ibu bisa ikutin saya? Ikutin saya akan menjadi sebuah doa. Yuk, sebuah doa ya Bu. Dikepuk-kepuk, Ibu ikutin saya. Besti. Masya Allah, kencang amat. Hei, pelan-pelan, kata temennya yang kencang, pelan-pelan. Bu, panggil lagi, Besti. Lagi. Besti, ngaji jangan hari ini aja. Bener nggak? Kan Bestinya lagi ngingetin. Bener ya? Lagi, Besti, ngaji jangan hari ini aja. Habis lebaran harus istiqomah. Besti, kalau lagi ngaji jangan ngajak saya ke Tanah Abang. Iya, dia kena lagi. Bener nggak? Ke Tanah Abang? Ngajinya di Tanah Abang. Oh. Bu, dengerin. Di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsunya apa? Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Maka dalam ayat Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita baca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Nabi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kita ini lagi belajar tenang, kembali kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Bu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu siapa? Diri kita nih. Ada di diri kita mutmainnah. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah dalam diri kita. Nafsu mutmainnah yang mengajak kita kebaikan. Nafsu lawamah mengajak kita ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak. Tuh nafsu lawamah. Sekarang ibu duduk di sini dikuasai oleh nafsu mutmainnah. Bukannya pokmut. Bu, nafsu mutmainnah dikuasain diri kita. Sekarang kita sudah duduk belajar memantaskan diri di hadapan Allah. Kita lagi belajar tahu diri, kita lagi belajar sadar diri bahwa dikit lagi kita akan pulang berjumpa kepada Allah. Di saat kita belajar merapikan diri, oh iya saya muda tua, dikit lagi saya akan berjumpa kepada Allah. Sekarang kita duduk belajar memantaskan diri. Belajar memantaskannya dari mana? Yang pertama dari seragamnya. Dari semalam nih udah mikir, besok saya mau ngaji, saya kangen dengan maulid. Mudah-mudahan Nabi membalas kerinduan saya. Kita lagi belajar memantaskan kan? Baju coklat, kerudung coklat, baju putih, kerudung hijau, enggak hijau, kuning, hijau, enggak gitu kan? Karena lagi belajar memantaskan diri. Karena kita tahu diri, sadar diri, bagaimana belajar memantaskan diri di hadapan Allah. Jadi kita nih sudah mulai tanda-tanda dekat kematian. Bu, jangan bergaya. Kita udah dekat dengan kematian. Tandanya apa? Yang dekat kematian adalah yang pertama giginya udah ompong. Ya saya itu Maya. Bu, tanda dekat kematian giginya sudah ompong. Ada yang begitu? Rambutnya sudah putih. Ada. Pinggangnya sudah encok. Ada. Dibilang ya itu mah saya semua. Kalau saya semua ya udah hati-hati. Hati-hati, hari ini kita lagi belajar memantaskan diri. Siapa tahu nih pulang dari sini kita masih mendapatkan rahmat Allah. Allah jemput kita. Kalau kita pulang dari sini masih membawa rahmat Allah pulang ke rumah, Allah jemput kita untuk berjumpa dengannya, insya Allah wafat kita husnul khotimah. Jadi kita lagi belajar memantaskan diri nih Bu, bagaimana kita bisa mati enak. Kalau hidup enak mah udah biasa, tapi bagaimana kita lagi mikirin pulang dari sini bagaimana ntar mati enak. Ada yang kepikiran begitu Bu? Kagak ada yang dipikirin, bentar bawa apa gue pulang. Ya Allah Bu, mudah-mudahan
kita bisa menjadi perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas, perempuan yang tidak baper, tapi perempuan yang berperan. Ya Bu ya, menjadi ibu yang terbaik, menjadi istri yang terbaik, menjadi anak yang terbaik. Hidup ini rapihkan. Rapihkan apa tadi? Karena kita kurap, kita kudis. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi. Karena apa Bu? Karena kuman. Apa itu kuman? Kurangnya iman. Kurangnya iman kita di sini, maka penyakitnya kudis, kurap, kutil, kurang teliti karena kurangnya iman dalam diri kita. Kalau kurangnya iman berarti apa? Kurang ilmu, kurang duduk di majelis taklim. Jangan keluar dari majelis taklim. Waktunya belajar, waktunya ngaji. Banyak cintai orang-orang alim. Kata Nabi apa? Sayati zamanin ala ummati. Nanti umatku akan kucar kacir Bu. Nanti mungkin kita sudah tidak ada, tapi nanti anak cucu keturunan kita, kalau kita tidak jaga dari hari ini, dari kemarin, dari hari ini, kalau kita tidak jaga anak cucu keturunan kita, nanti saat jamaah, saat umat berlari kocar kacir, banyak umat yang sudah tidak cinta lagi dengan para alim ulama, banyak umat yang sudah tidak cinta lagi dengan para ahli Quran, para ahli fikih, para ahli sunnah wal jamaah. Banyak nanti orang umat yang sudah tidak cinta lagi dengan alim ulama. Tapi kalau sudah itu yang terjadi Bu, Allah menurunkan bala kepada lingkungan tersebut. Allah menurunkan bala, Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang zolim. Ini udah mulai sekarang. Lihat bencana yang di Aceh kemarin Bu. Kenapa? Karena keserakahan manusia. Kan ada tuh, ada lagunya, tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Ada lagunya. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Itu kenapa Bu? Gunung di Tekong atau Kengon itu di Aceh, itu gunung bukit yang hutannya dibabadin oleh manusia. Allah marah. Allah marah. Akhirnya kalau sudah marah, siapa yang kena? Semuanya. Maka kalau di lingkungan kita jaga, ada orang yang bermaksiat, tegur. Ada orang yang tidak baik, tegur. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Katakan yang baik, katakan yang tidak baik. Kata orang yang mabok bilang apa? Mabok gua, yang maksiat gua, lu mau apa? Kata orang yang tidak punya ilmu dan iman. Ya Bu. Tapi kita bilang emang elu yang mabuk, emang elu yang narkoba, emang elu yang maksiat. Tapi kalau Allah sudah menurunkan azabnya, siapa yang kena? Semuanya kena. Maka mata kita lihat, dakwahkan diri kita, bagaimana kita bisa menjadi umat yang mampu mendakwahkan kebaikan. Jadi dakwah itu bukan hanya para alim ulama, dakwah itu bukan hanya para mubalighah, dakwah itu bukan hanya para asatizah, tapi dakwah itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang terbaik, ngajak kebaikan. Kalau ada di lingkungan ada kemaksiatan, jangan bilang gini Bu, suka bilang gini nih orang di lingkungan, bagian dia mau udah biasa begitu. Ini hati-hati. Kalau kita melihat kemaksiatan di lingkungan kita bilang biarin begitu dia mah, emang udah biasa. Berarti di lingkungan kita, lingkungan kemaksiatan, hati-hati kalau Allah sudah marah, kita juga kena. Rapikan barisan, kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Bagaimana kita menjaga silaturahmi kita. Jadi orang-orang yang cinta kepada alim ulama, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Ibu yang dirahmati Allah, rasanya kurang afdol kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad cinta palsu. Tapi bagaimana lisan kita menjadi sebuah pembuktian cinta kita dengan baca sholawat yang baik dan penuh semangat.
Mudah-mudahan nih nanti selawat yang kita baca akan terdengar ke buminya Allah, ke langitnya Allah akan terdengar. Kalau sudah terdengar, orang yang tidak cinta lagi dengan pengajian, mudah-mudahan dia dengar. Setelah kita baca selawat, orang yang tidak cinta langsung dia bilang dapat hidayah dari Allah. Itu baca selawatan di mana enak bener. Besok dia ngikut ngaji. Bener nggak? Insya Allah selawatan ibu akan menjadi wasilah Allah buka hidayah buat teman-teman kita. Bu, sebelum kita pulang, enak kayaknya bersedekah kepada teman. Nggak pakai duit, nggak pakai tenaga, nggak pakai keringat, tapi bagaimana ibu bisa ngurutin teman ibu. Bu, sedekah yuk ke teman yuk, sedekah yuk. Ibu madep sono semuanya, madep sana semuanya, pegang pundak temannya diurutin, biar bawa pulang oleh-oleh urutannya. Muter ke sana, yo diurutin, pundaknya diurutin, pundaknya diurutin. Nggak apa-apa, ayo yang tua ngurutin yang muda ngurutin yang tua. Terus sudah siap ngurutnya, Bu? Basahi lisan kita sebagai pembuktian kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang baca solawatnya semangat, insya Allah pulang membawa rahmat. Yang semangat pulang urusannya dikelarin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, semuanya baca Allahumma sholli wa sallim. Salawat busro sambil ngurut-ngurut. Allahumma sholli tibil kulub Muhammadin tibil kulubi wadawa. Yang semangat abdani wa. Terus yang kencang, yang ikhlas. Wa diyaiha wa ala bunyi salim, diusap pundaknya. Oh masih kurang, terus busro wasalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasiruna wa ahlana asik wa jami'a masyai wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Diusap alhamdulillah. Oke, stop dulu Bu, biar adil, balik gantian biar adil gantian ya. Yang ikhlas ya, biar jadi sedekah buat temannya. Yo, semuanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usap pundaknya.
Woi, nggak mau pulang romannya. Masya Allah Bu, nikmat ya, nikmat Bu. Hati-hati, jangan-jangan di depan kita tadi adalah teman besti kita yang kita keselin. Pas di sampingnya, dia nih. Makanya tadi ada yang kecekek nggak Bu? Nggak ada ya, alhamdulillah Bu. Takutnya tadi ada yang ngurutnya kenceng. Abis di rumah, abis ngaji nih, dia ngomongin ke temen, tadi dendam banget dia sama gua. Ya Allah Bu, ikhlas ya, ridho ya, jadi obat ya. Bismillah. Sekarang takutnya tadi ada yang nyekek dikit. Sekarang ibu minta maaf sama temennya. Caranya bagaimana? Caranya tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu adalah sedekah kepada saudaramu. Banyak senyum. Sekarang ibu tengok kanan, tengok kiri, kasih temennya senyuman sambil ibu salaman. Maafin saya, maafin saya, salaman. Maafin saya. Masya Allah, kelar dah deh. Dosa pulang udah habis ya. Alhamdulillah. Nah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillah, menjadi cerita indah di antara kita. Bu, kalau nanti di jalan atau dimanapun ketemu saya dengan Yopi rumahnya di Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe Ilir. Oh, yang punya pesawat terbang. Alhamdulillah. Yopi di rumah Pondok Cabe Ilir ada pondok pesantren Al Kausar, pondok pesantren Qori-Qoriah nasional internasional, pimpinan Buya Kiai Haji Muhammad Ali, Qori internasional. Dulu beliau tinggal di Ulu Jami ya Kak ya. Ya, itu Buya saya, alhamdulillah jadi bisa main ke sana. Kalau saya di majelis talimnya, Buya saya pegang di pesantrennya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi Bu. Jangan lupa, masih girang aja Romannya udah mau pulang. Gue minta sama laki di rumah ntar. Ya Allah, ini kalau begini bisa sampai besok ini. Ya Allah Bu, bismillah ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan karena waktu telah memisahkan kita. Saya bawa tim tapi nggak tahu ada pantun banyak-banyak. Nggak bawa ya? Nggak bawa susu? Nggak, oke, aman ya, aman berarti tidak ya. Banyak-banyak minum susu Bu, susu kalau mau badan sehat. Banyak-banyak menuntut ilmu kalau mau selamat dunia akhirat. Biasanya Yopi bawa susu tapi kayaknya nggak diturunin di mobil, jauh juga lumayan. Nggak dibuka karena saya nggak bawa tim ya. Biasanya ada beberapa teman yang bisa mengiringi saya tapi tidak. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa kembali ya Bun. Insya Allah, mudah-mudahan ini tercatat menjadi amal baik kita, dicatat di buku yang putih. Nanti kita nggak kumpul di sini saja tapi insya Allah bersama Allah, bersama bendera Rasulullah SAW. Nanti di belakang kita, di depan kita ada bendera Rasulullah. Allah mengibarkan bendera kemenangan. Allah nanti undang kita sebagai umatnya yang tercatat pada hari ini. Bismillah, mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik dan umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, catatkan perkumpulan kami pada siang hari ini menjadi catatan yang Kau ridhoi, menjadi catatan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, Engkau ampunkan dosa kedua orang tua kami,
Engkau ampunkan dosa guru-guru kami, Engkau ampunkan dosa, wabil khusus al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Nawawi. Engkau ampunkan dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, catatkan perkumpulan kami pada siang hari ini menjadi catatan, Engkau pahamkan kami dengan ilmu agama yang Kau ridhai. Jadikan kami ibu yang baik untuk anak-anak kami, jadikan kami istri yang baik untuk suami kami, jadikan kami anak yang baik untuk kedua orang tua kami, jadikan anak-anak kami, cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan mereka menjadi ahli Quran, menjadi umat yang terbaik dan umat yang termulia di sisi Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan wasilah kami berjumpa berkumpul pada siang hari ini menjadi wasilah Engkau luaskan kesehatan kami, Engkau panjangkan umur kami dalam ketaatan ibadah kepadamu ya Allah. Engkau jadikan mudah segala urusan kami, Engkau kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhan kami, salamkan rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Khalifatullah, salamun alaika ya Nurullah, salamun alaika ya Habiballah. Ya Allah ya Tuhan kami, undanglah kami di antara kami yang belum sampai ke Baitullah menjadi tamu-Mu ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau undang kami menjadi tamu ke Baitullah, menjadi tamu ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, tetapkan iman Islam ihsan kami ya Allah. Luaskanlah hidayah iman Islam ihsan kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam belajar. Cintailah diri kami, cintailah diri kami ya Allah. Jadikan Engkau sebagai sandaran kami, jadikan Engkau sebagai tempat curahan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, indahkan akhlak kami, santunkan bicara kami, lembutkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.